Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini khutbah aja. Khutbah Jumat ya ini karena ini hari Jumat ini ya. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat bahasa Jawa. Dia pemimpin kang adil. Khutbah Jumat basa Jawa. Dia pemimpin kang adil. Naskah khutbah Jumat ini mengingatkan akan jati diri kita sebagai seorang pemimpin, bahwa setiap pemimpin nantinya akan diminta pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Maka berlakulah adil ketika menjadi seorang pemimpin. Teks khutbah Jumat berikut ini berjudul Khutbah Jumat bahasa Jawa. Dia pemimpin kang adil. Untuk khutbah itu dimulai, kata yang pertama yang diucapkan oleh khatib adalah Alhamdulillah Malikiddayan. Jadi kata yang diucapkan ketika naik itu Alhamdulillah. Alhamdulillah Malikiddayan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, seperti itu ya. Contoh ini tak bacakan sesuai teksnya. Ngawit khutbah punika kepareng atur waksiat dumateng kita sedaya supados kita tansah ningkataken iman lan takwa kita dhateng Allah taala kelawan nindakake sedaya perintah saha nilar sedaya awisanipun Gusti. Bilih iman punika saged tambah utawa suda. Al imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit taati wa yanqusu bil maksiyati. Artosipun iman iku saged tambah utawa kurang. Al imanu yuzidu wa yanqusu, yazidu bit taah tambahi sebab taat marang Allah, lan wayang kusu bil maksiyah, lan kurangi sebab maksiat. Jadi iman itu iso nambah, iso berkurang sesuai dengan perilaku kita. Nah, awak kita itu taat berarti dari kepada Allah, berarti iman kita bertambah. Tapi kalau kita kok melakukan maksiat, itu menandakan iman kita itu berkurang. Para Jum'ah rahimakumullah, ing wedal punika khatib badhe menyampaikan materi khutbah terkait perintah wonten ing agami Islam inggih punika dados pemimpin ingkang adil. Wonten ing taun ngajeng kita badhe milih para pemimpin negara lan bangsa Indonesia kanthi cara pemilihan umum ataupun disingkat pemilu.
Ananging ingkang kedah kita iling-iling bilih sejatosipun kita sedaya niku kalebet tiyang ingkang sampun terpilih dados pemimpin. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatih. Iling-iling utawa sira kabeh iku pemimpin lan sira kabeh bakal dijaluki pertanggungjawaban saka kang den pimpin. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis ingkang sampun kasebat menika maringaken penegas bilih sejatipun kita sedaya menika pemimpin. Sae niku menawi kita dados pejabat, pemimpin perusahaan utawa paling boten menawi kita dados pemimpin keluarga. Mongko kita bakal dijaluki pertanggungjawaban ing dalem pemimpin keluarga kita. Wonten ing surah An-Nahl ayat 90 Allah Subhanahu wa taala ugi sampun paring pepenget maring kita sedaya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Setuhune Gusti Allah iku maringi perintah sliramu supaya adil lan gawe becik. Aweh marang kerabat lan nyegah saking perkara kang Allah. Mungkar lan lacut. Allah taala mituturi sira kabeh supaya sira kabeh padha iling. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wonten ing ayat kasebat dipun perintah supados kita nindakaken laku adil ing dalem ajaran agama Islam. Adile pemimpin menika dados perkara ingkang supados digatekake. Sebab adile pemimpin bisa beta maslahat kang gedhe maring umate. Pramila Gusti Allah ngalem marang pemimpin ingkang adil. Dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang dipun riwayaten saking Imam Tirmidzi, inna ahabban nasi ilallahi azza wa jalla yaumal qiyamati wa aqrabahum minhu majlisan imamun adilun wa inna abghadun nasi ilallahi yaumal qiyamah wa asyaddahu adzaban imamun jairun. Artosipun saking hadis menika bilih Gusti Allah remen sanget inna ahabban nasi ilallah dumateng pemimpin kang adil. Inna ahabban nasi ilallahi azza wa jalla yaumal qiyamati wa aqrabahum minhu majlisan imamun adil. Lan sak wangsulipun piyambakipun paling gething marang pemimpin kang dolim. Wonten ing hadis sanesipun Kanjeng Nabi ugi maringi keterangan bilih wonten 7 golongan kang asal iyup ana ing dina kiamat. Salah jine iku imam utawa pemimpin kang adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan kegiatan supados kita saged nglampahi amanah ingkang dipun titipiaken Allah marang kita kanthi sae. Lan mugi-mugi pemimpin bangsa ingkang terpilih mangke dados pemimpin ingkang amanah lan adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan kegiatan supados kita saged nglampahi amanah ingkang dipun titipake Allah
marang kita kanthi sae. Lan mugi-mugi pemimpin bangsa ingkang terpilih mangke dados pemimpin kang amanah lan adil. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Islam, nah ini khutbah Jumat. Khutbah Jumat tentang tentang jelang pemilu, hindari mengumbar aib diri dan orang lain. Nah, ini mengawali khutbah Jumat ini, ya, mari kita senantiasa mengingat akan segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, untuk kemudian kita syukuri dan digunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan khotib, mengajak, dan seterusnya. Ini bisa dilihat di NU online. Di sini juga terdapat kisah-kisah apa lagi ya? Merenungi hakikat umur di akhir tahun. Merenungi hakikat umur di akhir tahun. Ini karena kita berada di ujung tahun. Umur atau bisa juga diartikan sebagai waktu manusia hidup di dunia, merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dengan benar, dengan mengerjakan semua kewajiban, menunaikan segala tanggung jawab, dan meninggalkan semua larangan. Tanggung jawab berupa umur hanya Allah berikan satu kali. Nah, oleh karena itu, orang yang menggunakannya dengan benar akan beruntung, dan yang menyia-nyiakannya akan menyesal. Akhir tahun memiliki hubungan yang sangat erat dengan umur manusia. Jika sudah memasuki penghujung tahun, akhir tahun menunjukkan bahwa umur yang Allah berikan semakin bertambah dan sisa hidup di dunia juga semakin sedikit. Maka tidak ada perbuatan yang paling baik dalam menjalani sisa-sisa umur selain terus berusaha untuk melakukan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus berada dalam jalan kebenaran. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur panjang namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebut oleh Ibnu Rajab dalam karyanya
Lataiful Ma'arif wa fit Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi khair qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu kila fa ayyun nasi syarrun qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Rasulullah bahwa ia pernah ditanya, siapakah paling baiknya manusia? Siapakah paling baiknya manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik perbuatannya. Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Dan siapa paling jeleknya manusia, yaitu orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Mantola umruhu wa sa'a amaluhu. Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang itu tidak hanya menjadi nikmat dari Allah, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka akan dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baik manusia. Pasalnya, mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, keberadaan kita semua di penghujung tahun ini sudah seharusnya menjadi momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah. Sudahkah tambah umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang. Karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya. Seiring dengan bertambahnya umur, dalam kitab Latiful Ma'arif dijelaskan, fal mu'minun qaimun bi syurutil imani la yazdadu bituli umrihi illa khairan wa man kana kadzalika fal hayatu khairul lahu minal maut. Maka orang beriman yang menunaikan semua ketentuan iman, maka tidak akan bertambah dari panjangnya umur, selain juga bertambah kebaikan. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua senantiasa berdoa kepada Allah untuk menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Allahumma ij'alil hayati ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr.
Jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Bolehkah menunda kodok puasa, berpiknik ria di ruang terbuka hijau Jakarta? Berpiknik ria. Dorong pemilu khutbah Jumat. Kewajiban ngabekti dumateng tiyang sepah kalih. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ngawiti khutbah menika kepareng atur wasiat dumateng kita sedaya supados kita tansah ningkataken iman lan takwa kita dumateng Allah Ta'ala kelawan nindakaken sedaya perintah saha nilar sedaya awisanipun Gusti. Salah setunggaling perintah saking Gusti ingkang punika birrul walidain utawi ngabekti dumateng tiyang sepuh kekalih kados dene dawuh Allah Ta'ala ing Al-Qur'an, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artosipun lan ingsun Allah wasiat marang menungsa marang wong tuwa lorone ibune ngandhut dheweke. Wonten surat Al-Isra ayat 23 Gusti Allah ugi sampun paringi dawuh, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga iku ana ing ngisore dramaane sukune ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Iki kita sedaya saged dados putra ingkang saleh kang ngabekti dumateng tiyang sepah kakalih. Mugi bapak ibu kita ingkang tasih sugeng diparingi sehat wal afiat lan keberkahan. Mbok menawi ingkang sampun seda mugi diparingi pangapura lan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Lan benjang saged dikempalaken sareng kita ana ing swarga.
ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal amilin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karim malikum barrur raufur rahim. Sembilan pedoman berpolitik warga NU. 9 pedoman yang pertama adalah berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah mengembangkan nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokrasi, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. Berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan. Perbedaan pandangan di antara aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu, dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Bolehkah apa lagi ya? 3 manfaat muhasabah menurut Imam Al-Ghazali. 3 manfaat muhasabah menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, muhasabah dapat membantu untuk memperbaiki diri dan menjauhi perbuatan dosa. Hal ini karena muhasabah dalam proses introspeksi diri, di mana kita merenungkan dan mengevaluasi perbuatan, sikap, kebiasaan sendiri. Yang kedua, muhasabah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nah, seperti itu. Muhasabah. Rekomendasi tempat wisata di Jakarta untuk ngisi liburan tahun baru. Yang pertama adalah Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini cocok sekali itu. Merupakan destinasi wisata yang ikonik di Jakarta. Yang kedua, Kepulauan Seribu. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atau juga yang disebut dengan Kepulauan Seribu merupakan sekumpulan pulau yang terletak di kawasan pantai utara Jakarta. Ada beragam spot menarik Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Ayer, Pulau Bidadari, Pulau Tidung. Nah itu dua ya. Oh 3, sini mau apa malah? Mengapa sholat jenazah tidak membaca doa iftitah? Sholat jenazah fardu kifayah. Allahumma sholli ala Rasul Muhammadin Sayyidin. Kita baca sholawat dulu guys. Sholawat bacaan maulid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad akhil dalimin bidalimi wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimi bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat asghil, selawat asnawi. Ya Rabbi salli ala rasuli Muhammadin siril ula wal anbiya wal mursalin nal gurri khatman wala. Ya Rabbi nawwir salatullah salamullah Allahumma. Headline terbaru, PBNU memberhentikan Ketua PWNU Jatim sesuai ADART dan tidak ada kaitan dengan politik praktis. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Haji Amin Said Husni mengatakan pemberhentian Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar merupakan masalah internal organisasi. Menurut dia, pemberhentian Kiai Marzuki telah diproses sejak lama sehingga tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis. Ini yang lagi headline terbaru ya, yang dilansir di halaman resminya NU. Ini saya bacakan beritanya. PBNU memperhentian Ketua PWNU Jatim sesuai ADART dan tidak ada kaitan dengan politik praktis. Begitu judulnya ya, oleh Fatoni Ahmad. Wakil Ketua Umum Pengurus PBNU Haji Amin Said Husni mengatakan pemberhentian Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar merupakan masalah internal organisasi. Menurut dia, pemberhentian Kiai Haji Marzuki telah diproses sejak lama sehingga tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis, dan ini perlu dicatat ya, tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis. Proses pemberhentian juga sesuai dengan ADART dan ketentuan yang ada, kata Amin Said Husni. Kamis tanggal 28 bulan 12 tahun 2023 di Surabaya menanggapi pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar. Pemberhentian tersebut diputuskan secara resmi melalui surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor
274 garing PB titik 01 garing A titik 2.01.44 garing 99 garing 12 garing 2023. PBNU mengambil pasal 14, 18 dan 19 Anggaran Dasar NU, pasal 57, 58, 61, 64, 67 dan 71 Anggaran Rumah Tangga NU. Pasal 6 dan 8 Perkum NU nomor 11 tahun 2023 serta SK PBNU 3 September 2023 tentang perpanjangan masa khidmat dan perubahan susunan PBNU Jawa Timur antar waktu sebagai landasan mengeluarkan SK tersebut. Salah satu pertimbangan pemberhentian yang tercantum dalam SK tersebut menyatakan berdasarkan evaluasi atas beberapa tindakan dan pernyataan Saudara Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Rois Suryah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, telah menyampaikan usulan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk memberhentikan Saudara Kiai Haji Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Jadi ini sesuai dengan SK yang sudah tertera di halaman resminya ini ya. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan politik praktis. Dinamika internal organisasi. Menurut Amin Said, pergantian pengurus adalah hal biasa dalam dinamika internal organisasi. Ini hal biasa soal internal organisasi tegasnya. Karena bersifat biasa, maka baginya semua pihak tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Ujar pria kelahiran Pamekasan itu. Amin Said tidak menampik adanya pihak yang mencoba mengaitkan pemberhentian ini dengan masalah politik. Tapi ia memastikan itu hanya spekulasi yang tak berdasar. Bagi mereka yang tak memahami duduk persoalannya secara menyeluruh, saya harap untuk tidak membuat kesimpulan yang spekulatif, tuturnya. Soal siapa pengganti Kiai Marzuki menurut Amin juga sudah ada aturannya. Ya sesuai aturan yang ada saja, kata beliau. Terkait pemberhentian Kiai Marzuki pada Rabu tanggal 27 bulan 12 tahun 2023 malam. PBNU juga telah
menyosialisasikannya dan mengumpulkan seluruh ketua PCNU dan pengurus PWNU Jawa Timur di Surabaya. Jadi seperti itu keterangan tentang pemberhentian ketua PBNU, dan ini bisa dibaca di halaman resminya NU. Di artikel lain, ada beberapa yang menarik headline-nya ya, tentang Rais Am PBNU harap halaqah fikih peradaban hasilkan kader terbaik. Lah ini yang lain ya. Apa itu headline berita yang lain yang juga dilansir di NU. Rais Am PBNU harap halaqah fikih peradaban hasilkan kader terbaik. Ini saya bacakan headline yang terbaru di halaman resminya NU. Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Ahyar, berharap halaqah fikih peradaban bisa menghasilkan kader terbaik bagi perkumpulan NU. Hal ini disampaikan saat ia membuka acara halaqah fikih peradaban di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada Kamis tanggal 28 bulan 12 tahun 2023. Mudah-mudahan acara ini sukses. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Yai Miftahul Ahyar. Mudah-mudahan acara ini sukses dan sampai selesai sehingga bisa menghasilkan kader-kader yang terbaik. Nah, memang NU itu kadernya luar biasa. Kader yang benar-benar kader, bukan kader yang kadir maha kuasa. Dalam kurung maha kuasa. Apalagi kadir yang keder, bingung. Jadi benar-benar kader, kata Kiai Miftah dalam acara yang dia siarkan secara langsung melalui channel YouTube. Kiai Miftah juga menegaskan bahwa kader-kader NU perlu untuk memahami parlemen, khususnya kader yang telah mengikuti halaqah fikih peradaban karena dianggap telah memiliki kemampuan yang mumpuni. Saya berharap, ini kata Kiai Miftah ya, saya berharap kader-kader kita bisa memenuhi kursi-kursi parlemen, yakni kader yang punya komitmen yang kuat, kader yang setelah mengikuti halaqah fikih peradaban, karena mereka yang mengikuti halaqah ini insya Allah termasuk kader yang mumpuni dan bisa apa yang kita harapkan. Harap pengasuh pesantren Miftahus Sunnah Surabaya itu amar ma'ruf tidak boleh sembarangan. Lebih lanjut, Kiai Miftah menyampaikan bahwa melakukan amar ma'ruf itu tidak boleh sembarang, apalagi sampai mendatangkan kemungkaran, sebab hal itu bisa merusak tujuan awal, bahkan bisa berubah menjadi suatu kemungkaran.
Kita maunya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi justru mendatangkan mungkar yang lebih besar, maka ini menjadi mungkar juga. Ma'rufnya berubah menjadi mungkar. Jadi seperti itu ya. Ia kemudian memberikan contoh. Nah ini sosok Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang oleh Imam Syafi'i disebut sebagai Khalifah kelima dari Khulafaur Rasyidin. Pada saat itu, nah ini cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah dituntut oleh putranya agar mengembalikan suasana seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Tetapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas menolaknya. Khalifah Al-Khamis, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah dituntut oleh putranya yang keras dan tegas untuk segera mengembalikan suasana seperti zaman Khulafaur Rasyidin, yang bid'ah harus diberantas, yang mungkar harus diberantas, kembali seperti zaman Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, kata Kiai Miftah. Ini Kiai Miftah menggambarkan, menceritakan tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa jawaban dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Jarak saya menjadi khalifah dengan Khulafaur Rasyidin tidak kurang dari 60 tahun. 60 tahun. Jadi setelah Sayyidina Hasan menyerahkan kedaulatan kepada Muawiyah tentang waktu 60 tahun, baru Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib, terus Hasan menyerahkan kedaulatannya kepada Muawiyah, terus sampai ke Khalifah Umar Abdul Aziz, itu jaraknya 60 tahun. Tidak terlalu jauh ya sebenarnya. 60 tahun. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyatakan bahwa jarak 60 tahun itu penuh dengan bid'ah. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. 60 tahun itu penuh dengan bid'ah. Jika dipaksa untuk menerapkan seperti zaman Khulafaur Rasyidin, maka bisa memunculkan kemungkaran yang dilakukan olehnya. Nah, ini cocok ini. Kalau saya dipaksa segera mengembalikan seperti zaman Khulafaur Rasyidin, justru upaya perjuangan saya menjadi mungkar, karena perjuangan saya akan dihadang oleh kekuasaan yang besar selama 60 tahun itu menguasai dunia. Ya benar juga ya ini ya. Benar Kiai Miftah. Sebagai informasi, halaqah fikih peradaban di pesantren Lirboyo Kediri itu dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya pengasuh tertinggi Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Haji Anwar Mansur, Wakil Rais Am PBNU Kiai Haji Anwar Iskandar, Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, Khatib Am PBNU Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Yaakob Sakuf, dan Sekretaris Jenderal PBNU Haji Saifullah Yusuf. Itu headline yang ada di halaman NU. Yang berikutnya itu ada, ini saya bacakan yang ada di halaman NU, aplikasi NU.
Berikutnya adalah headline-nya NU. Nah, ini headline yang lain ya. NU miliki peran strategis atasi kanker serviks. Dilansir oleh Nuril Syami Indira Pasha. Tim Halal Bio Farma Mahsun Muhammadi menilai Nahdlatul Ulama memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program rencana aksi nasional Kemenkes RI untuk mengeliminasi kanker serviks dalam rencana aksi nasional tahun 2030. Ya, ada beberapa headline yang lain ya. Ini tak lebih menarik, saya akan bacakan 9 pedoman berpolitik warga NU. Ini banyak sekali sih tema-tema yang ada di aplikasi NU online ini. Bagi yang belum mengupload bisa diupload. Bisa diinstal. Bagi yang belum ngupload, belum download, ya, belum install aplikasi NU. Ini banyak sekali berita-berita, topik-topik yang ada di sini. Terus tentang wirid dan doa ini tak bacakan bacakan sholawat apa ini ya, tak bacakan tentang keislaman ya, tentang keislaman. Ada yang menarik dari aplikasi ini. Di aplikasi ini itu ada Al-Qur'annya, ada wirid dan doa, jadwal sholat, kiblat, tahlil, maulid, zakat ya, untuk menghitung zakat dan sedekah. Ini saya menemukan aplikasi yang sangat menarik, yang cocok buat kita untuk bahan meningkatkan pemahaman keislaman, yaitu NU. Nah, aplikasi ini bisa diinstal secara gratis ya. Ini terdapat banyak sekali dari Al-Qur'an, ada wirid dan doa. Ada Al-Qur'annya, ada wirid dan doanya, ada jadwal sholat, kiblat, tahlil, maulid, zakat dan sedekah. Nah, bisa menghitung zakat yang harus kita keluarkan. Terus ada ziarah, makam-makam, NUpedia, tutorial ibadah, terjemah dan tafsir. Jadi sudah komplit sekali ini ya. Terus ada khutbah, kalkulator zakat, tasbih, kalender hijriah, haji dan umroh, Ramadan. Terus video tentang keagamaan, topik-topik yang menarik, kalam dan kalkulator waris. Ini komplit sekali ya. Ini tak bacakan tentang
kisah